Salam sejahtera bagi kita semua, salam. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Dia adalah Bapa yang sangat baik, yang sudah menolong, menuntun kita bisa ada di tempat ini. Saya selalu bilang begini, kita manusia tidak ada yang benar, tidak ada yang baik. Kalau kita bisa beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan firman Allah dengan sungguh-sungguh, itu bukan karena kita baik, bukan. Tetapi karena kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Ya, Dia menggerakkan hati kita sehingga kita punya kerinduan untuk datang bersekutu dengan Tuhan di dalam ibadah. Itu sebabnya kesempatan yang diberikan Tuhan, mari pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kita belajar bagaimana hidup menyenangkan Tuhan. Saya percaya setiap kita yang sudah memberikan pujian penyembahan terbaik sudah diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini adalah minggu pertama di bulan ke-11 di tahun 2021 dan kita akan menghadapi perjamuan Tuhan karena itu sudah merupakan sebuah komitmen gereja kita bahwa setiap awal bulan kita akan melaksanakan perjamuan Tuhan. Kenapa ini penting? Karena ini adalah perintah Tuhan. Ya, Tuhan sendiri yang memerintahkan bahwa harus perbuat ini ya, dia ketika dia bagi roti, dia bagi anggur, dia bilang ini tubuhku, ini darahku. Dan dia bilang perbuatlah ini setiap kali kamu makan dan minum perjamuan Tuhan, kamu mengingat kematian Tuhan. Kenapa kita harus mengingat kematian Tuhan? Karena Tuhan mati, kita punya kesempatan untuk ada di surga. Kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib, orang ini orang-orang yang pecundang, saudara. Tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, tidak ada gereja hari ini. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, nyanda ada kekristenan. Dan kalau Yesus tidak mati di kayu salib, tidak ada satupun bisa masuk dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena kita ini manusia lemah, sudah. Ya, kita lemah. Siapa bilang kita orang baik? Engkau berbuat baik dan bisa membawa perbuatan baikmu itu membawa engkau masuk ke surga. Tidak ada, saudara. Ukuran orang baik di dunia itu adalah kasih ibu. Sampai itu ada istilah kasih ibu sepanjang jalan. Kasih anak sepanjang gala. Ya. Cuma sepotong. Tapi kasih ibu itu sepanjang jalan. Tetapi saudara tahu kasih ibu itu adalah simbol kebaikan manusia. Karena seorang ibu pasti akan sayang dengan anak-anaknya. Dia tidak pernah akan melupakan. Tetapi Tuhan bilang begini. Ada ibu-ibu yang melupakan anaknya. Tapi Tuhan bilang dia tidak pernah melupakan umatnya. Sudah pernah nonton di TV ada seorang ibu yang menyiksa anaknya sampai meninggal? Itu perbuatan baik ibu tidak bisa membawa dia ke surga. Hanya dengan kematian Yesus kita bisa masuk surga. Itu sebabnya kita harus terus mengingatnya. Caranya adalah ikut perjamuan. Ketika engkau ikut perjamuan, engkau harus ingat ini tubuh Kristus sudah dihancurkan. Ini darah Kristus sudah dicurahkan. Dia melakukannya supaya saya bisa masuk di surga. Dan saya percaya kalau kita setiap kali kita mengingat itu, pasti ada ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, engkau sungguh baik. Haleluya. Sebabnya mari siapkan hatimu. Hari ini kita akan mengikuti perjamuan Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan dengarkan firman Allah. Mari kita akan belajar hal-hal penting yang berkaitan dengan kematian Tuhan. Ya, sudah beberapa bulan saya berkhotbah tentang hal-hal penting yang ada di dalam Alkitab. Saya percaya itu bukan kebetulan ditulis. Itu dalam rencana agungnya Allah. Sebab itu kisah ini ditulis di dalam Alkitab. Untuk kita pelajari, kita umat-umat Tuhan di akhir zaman bisa membaca dan melihat prosesi keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus lewat kematiannya di kayu salib. Nah, salah satu bagian akan kita baca dari rentetan peristiwa sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib
Ada sebuah kisah yang menarik yang saya rindu angkat pagi hari ini, yaitu tentang seorang yang bernama Simon dari Kirene. Ya. Ini salah satu pribadi yang spesial, namanya ditulis di dalam Alkitab. Di dalam prosesi atau proses penyaliban Tuhan. Ya, kita akan baca dulu ayatnya sebelum saya lanjut. Di dalam Injil Lukas pasal 23, Lukas pasal 23 kita akan membaca ayat 26 sampai ayatnya yang ke-27. 2 ayat saja kita akan baca ayat firman Tuhan pagi hari ini. Sekali lagi Lukas pasal 23 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-27. Untuk menghormati pembacaan firman Allah yang pertama, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Dan saya rindu kita akan membaca bersama-sama 2 ayat ini. Ya, sekali lagi Lukas pasal 23 ayat 26 dan ayat yang ke-27. Alkitab Indonesia dalam terjemahan baru memberikan judul Yesus dibawa untuk disalibkan. Kita baca sama-sama ayat 26 dan 27, 2, 3. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikut Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi saya akan bacakan ayat-ayat ini. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah kisah ketika Yesus sudah dijatuhkan, sudah divonis mati. Ya. Jadi kalau saudara baca di kisah sebelumnya, itu imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan sekelompok orang Yahudi, tokoh-tokoh orang Yahudi. Dikatakan tua-tua, ya itu tokoh-tokoh sebenarnya ya. Orang-orang berpengaruh, yang dianggap berpengaruh di kalangan orang Yahudi. Itu mereka sudah dikatakan sudah sepakat untuk membunuh Yesus. Bayangkan saudara, orang-orang beragama ini ya. Tapi membunuh orang, mereka pikir itu sesuatu yang biasa saja. Ya sama juga yang mau potong sapi. Orang sepakat untuk membunuh Yesus. Nah, ketika mereka sudah sepakat, mereka bawa ke Pilatus, dan Pilatus tidak mendapat kesalahan apapun yang setara dengan hukuman mati. Itu sebabnya dia tanya sama orang-orang Yahudi, tokoh-tokoh Yahudi, para imam kepala dan ahli-ahli Taurat yang hadir waktu itu, dan mungkin sejumlah bangsa Yahudi yang tinggal di Yerusalem itu hadir mungkin di situ, karena itu sebuah peristiwa yang sangat menghebohkan ya, karena seorang guru, seorang yang luar biasa terkenalnya yang namanya Yesus Kristus itu ditangkap. Padahal sebelumnya dia melakukan sekian banyak mujizat, menolong banyak orang sakit sembuh. Dia pernah memberikan makan 5.000 laki-laki, kata firman Allah, dan ditafsir oleh para ahli teologi itu mungkin sekitar kurang lebih 15.000 orang, kurang lebih. Artinya banyak orang yang mengenal Yesus. Yesus ini adalah sosok yang sangat fenomenal di saat itu. Nah, ketika dia ditangkap, saya percaya banyak orang yang pengen lihat. Ya. Sedangkan menteri ditangkap, saudara, banyak yang nonton. Saudara pernah nonton TV, ada seorang menteri yang korupsi dan ditangkap. Banyak orang yang nonton, bahkan seluruh Indonesia nonton lewat TV. Karena orang terkenal. Yesus juga seperti itu di zamannya ketika ditangkap. Jadi orang pengen lihat. Itu sebabnya ketika Pilatus melihat orang banyak, saudara, dia tanya, saya punya kewajiban untuk melepaskan orang jahat di hari Paskah. Nah, siapa yang ingin saya lepaskan?
Apakah Yesus yang disebut Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Tetapi mereka berteriak serentak. Semua orang yang hadir berteriak, salibkan Yesus yang disebut dengan Kristus. Pilatus dengan berbagai macam alasan dia ingin melepaskan karena dia tidak mendapat kesalahan. Tetapi orang semakin banyak berteriak, salibkan dia. Dan mulai terjadi huru hara dikatakan di dalam firman Tuhan. Itu sebabnya akhirnya Pilatus menulis surat sebagai hukuman mati kepada Yesus dan diserahkan kepada imam-imam kepala, tua-tua bangsa Israel dan ahli-ahli Taurat, dibantu oleh para prajurit Romawi membawa Yesus untuk disalib. Padahal dia tidak bersalah. Tetapi saudara tahu, dia melakukannya karena dia mengasihi kita semua. Dia rela melakukannya. Apakah Tuhan tidak bisa membalas? Atau apakah Tuhan tidak bisa melindungi dirinya? Pasti sangat bisa, karena dia adalah Allah. Tetapi kenapa dia tidak melakukannya? Karena dia mengasihi kita semua. Dia rindu kita diselamatkan. Haleluya. Dia tahu 2000 tahun lalu dia sudah tahu ada jemaat Sebaot yang akan diselamatkan karena karya kematiannya di kayu salib. Nah saudara, ketika dia digiring keluar kota, melewati sebuah jalan yang akhirnya disebut dengan jalan Via Dolorosa atau jalan kesengsaraan. Yesus itu tidak mampu karena dia sudah semalaman, kalau saudara baca dalam Alkitab, dia 1 malam tidak tidur, dia dikurung di sebuah kurungan. Kami waktu ke Israel saudara, kami lihat guanya itu tingginya sekitar 5 meter ya, sampai di atas plafon ini mungkin. Di atas ada lubang yang sangat kecil. Dan Yesus menurut tradisi orang-orang hukuman bangsa Romawi itu orang dilempar. Jadi di lubang kecil itu dilempar lewat lubang kecil itu. Jadi dari atas dia jatuh ke bawah. Orang jatuh 2 meter saja sudah bisa patah tulang. Untung Tuhan Yesusnya patah tulang. Itu dilempar Yesus. Dan semalam-malaman dia dikurung di dalam kegelapan situ. Dan saudara tahu lubang itu bukan cuma 1-2 orang yang meninggal di situ. Banyak itu bekas mayat-mayat orang ada di sana. Dia dikurung di sana. Semalaman. Pasti dia tidak bisa tidur. Karena sebelumnya dia sudah dicambuk sudah oleh Herodes. Ya, kalau saudara baca dalam kitab. Dia sudah dicambuk. Tubuhnya ini penuh bilur-bilur. Ya, bilur-bilur itu luka-luka yang menganga, yang membengkak ya, sama dengan infeksi lah seperti itu ya. Karena cambukan orang Romawi itu, tentara Romawi itu dia punya tali 3 dan masing-masing itu punya besi ya. Di tali itu ada besi-besi yang kalau dicambuk di badan orang itu dia nancap di daging, kemudian mereka tarik, itu bisa ikut sama daging-dagingnya sekalian. Minimal dia ngelupas, jadi dagingnya tak begini. Jadi kalau daging begini, waktu dicambuk, daging tak angka begini saudara ya. Itu disebut bilur-bilur Yesus. Dan itulah yang menyembuhkan semua sakit penyakit. Haleluya. Karena Yesus sudah terima semua penderitaan itu, agar supaya kita disembuhkan dari sakit. Nah Yesus penuh dengan bilur-bilur, semalaman dia dihukum. Sangat menderita. Saya percaya dia tidak tidur semalaman. Paginya dia sudah disidang. Dan menurut para penafsir bahwa perjalanan Yesus itu dimulai kira-kira jam 9 pagi. Jadi sudah hampir 18 jam. Dari jam 6 sampai jam 9, 6 ke 6, 12, tambah 9, kurang lebih 21 jam. Dia tidak tidur, tidak beristirahat, dia disiksa. Dan dia harus berjalan memikul salib. Salib itu cukup berat, karena kayu yang cukup besar.
Nah ketika Yesus memikul salib, dia tidak mampu lagi. Itu sebabnya seringkali dia jatuh. Berjalan beberapa langkah dia jatuh. Dan pada titik terakhir dia jatuh dan rebah. Dan dia tidak bisa bangun lagi. Waktu itulah mereka menahan seorang yang bernama Simon, orang Kirene. Awalnya mereka paksa. Kalau saudara baca di Injil yang lain. Mereka paksa. Simon sebenarnya tidak mau memikul salib. Tetapi dia awalnya dipaksa oleh tentara Romawi untuk memikul salib. Kemudian sambil dia memikul salib, dia mengikuti Yesus dari belakang. Ini sebuah peristiwa yang sangat berkesan bagi seorang yang namanya Simon. Dari Kirene. Sangat berkesan. Isunya ketika kita membaca kisah-kisah selanjutnya tentang orang-orang yang dari Kirene. Saudara tahu, saya tidak kasih tunjuk peta, saudara. Itu Yerusalem, saudara, kalau saya gambarkan, saudara ya. Yerusalem kira-kira umpama di ujung sini ya, di tengah-tengah sebelah sini. Itu Kirene itu di ujung sini, saudara. Kirene itu berada di, kalau sekarang negara namanya Libya. Itu benua Afrika, benua yang berbeda. Jadi Tuhan Yesus di benua Asia, penyaliban ini itu terjadi di Asia, di Yerusalem. Tapi sekarang memang digolongkan ke Eropa, tetapi sebenarnya dia di Asia, benuanya Yerusalem itu. Dari Yerusalem ke Kirene itu adalah dua tempat yang sangat jauh. Mungkin kalau kita ukur, saudara, itu dari Lirung ke Jakarta. Jauhnya. Ya. Jadi kalau naik pesawat, saya pernah naik pesawat dari Melong sampai di Jakarta itu kurang lebih hampir 5 jam. 4 jam lebih. Ya, 4 jam lebih. Naik pesawat. Apalagi kalau mau berjalan kaki. Zaman dulu kan berjalan kaki. Paling tinggi naik keledai atau kuda. Oh itu berhari-hari, saudara. Kalau dari Jakarta saudara naik kuda dari Jakarta sampai di Lirung. Kalau kuda aja kau berenang, kalau ini tahu. Itu sangat jauh, sudah. Ya, jadi dari Libya ke Yerusalem itu sangat jauh. Saya belum ukur jaraknya kalau berapa kilometer. Kalau saudara lihat di map, sebenarnya bisa diukur itu. Jadi sangat jauh, saudara. Nah, ini orang Simon ini itu orang Afrika, ya. Orang Libya, orang Afrika. Dan saudara tahu, mayoritas negara-negara Afrika Utara itu termasuk Libya, Mesir dan beberapa negara itu mereka bukan orang-orang yang mengenal Tuhan. Mereka itu adalah orang-orang kafir penyembah berhala. Mereka punya dewa-dewa yang luar biasa. Apalagi orang-orang Afrika Utara itu mereka punya 2 dewa. Dewa di darat dan dewa di laut. Karena mereka orang-orang suka melaut, sudah ya. Suka berlayar lewat laut. Itu orang-orang termasuk Kirene ini dekat-dekat yang Yunus pernah mau lari itu. Tarsus. Sekitar situ dekat-dekat orang. Bagus dekat. Ke Tarsus. Nah, saudara, kalau saudara baca di kitab Yunus, itu orang-orang yang suka berlayar ke Tarsus itu, orang-orang Tarsus itu mereka penyembah berhala. Orang yang takluk pada dewa-dewa laut. Nah, sama ini orang Kirene itu sama, mereka punya sifat yang sama. Mereka adalah pelaut-pelaut yang ulung, ya. Nah, jadi si Simon ini ketika dia mengalami sebuah peristiwa yang luar biasa, yaitu memikul salib dan mengikuti Yesus dari belakang untuk disalibkan. Simon ini mengalami perubahan yang luar biasa. Misalnya kita bisa lacak sejarahnya itu, saudara boleh baca, saudara. Akhirnya di Kirene terjadi kebangunan rohani. Sehingga ada banyak orang-orang Kirene percaya Yesus.
Padahal sebelumnya mereka adalah orang-orang penyembah berhala. Kenapa? Karena ada satu peristiwa yang luar biasa yang dialami oleh seorang yang namanya Simon. Yaitu memikul salib Yesus. Dia menjalani sebuah peristiwa yang sangat luar biasa. Yaitu dia bisa merasakan betapa besar kasih Allah bagi kehidupan manusia. Dia tahu cerita tentang Yesus. Yesus itu adalah orang yang baik. Bahkan itu terkenal. Hanya imam-imam kepala orang Yahudi, tokoh-tokoh orang Yahudi dan para ahli Taurat yang tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah orang baik. Mereka menganggap Yesus itu adalah penghujat Allah. Itu sebabnya mereka berusaha untuk membunuh Yesus. Tetapi di kalangan masyarakat ramai, saudara, Yesus itu terkenal orang yang baik. Dia seorang nabi yang besar. Bahkan dia sering mengatakan dia adalah anak Allah. Itu sebabnya ketika Simon berjalan mengikuti Yesus. Dan dia tahu bagaimana kapasitas yang dimiliki oleh Yesus. Dia adalah pribadi yang memiliki kuasa yang tak terbatas. Dia bisa menyembuhkan orang sakit. Dia menghentikan laut yang bergelora. Tetapi di depan para tentara Romawi dan imam-imam besar, dia tidak melakukan apa-apa. Inilah yang menggugah Simon dari Kirene. Sehingga dia mengakui bahwa Yesus itu adalah pribadi yang sangat mengasihi manusia. Dialah Mesias, dialah Kristus yang diurapi. Nah, menurut sejarah gereja awal, dialah yang membawa Injil ke Kirene. Simon inilah yang membawa nama Yesus di Kirene. Sehingga dari Kirene muncul penginjil-penginjil yang luar biasa. Yang saudara boleh baca di dalam Kisah Rasul, ya. Kisah Rasul pasal yang ke-11 ayat 20. Di sini dikatakan begini. Kisah Rasul pasal 11 ayat 20 dan 21 berbunyi demikian. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka. Dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Saudara lihat. Hasil penginjilan dari seorang yang namanya Simon dari Kirene. Membuahkan orang-orang percaya yang militan. Sehingga mereka bersaksi sampai ke Antiokhia. Saudara, Antiokhia itu lebih jauh dari Yerusalem. Ya, kalau saya gambarkan tadi ya, kalau umpama Yerusalem di tengah-tengah sini, itu Kirene di sini, ya. Itu Antiokhia itu di sudut atas. Antiokhia itu di Asia Kecil, sekarang namanya negara Turki, Antiokhia itu. Dan di sanalah pertama orang-orang percaya disebut Kristen atau pengikut Kristus. Itu di Antiokhia. Saudara yang menginjil, saudara lihat. Itu orang Siprus dan orang Kirene. Siprus itu saudara, itu tempat persinggahan orang-orang Kirene ketika mereka berjalan. Karena itu Siprus itu kira-kira di tengah-tengah begini saudara ya. Itu pulau tersendiri di Laut Tengah. Jadi di Laut Tengah itu di antara ini Eropa, di bawah Afrika, sebelah sini Asia. Siprus itu di tengah-tengah sini, di tengah laut. Pulau Siprus. Jadi kalau mereka mau ke Antiokhia atau ke Yerusalem dari Kirene, mereka selalu singgah di Siprus. Apalagi kalau terjadi badai atau gelombang besar, mereka selalu merapat di Siprus. Dari Siprus baru mereka melanjutkan ke Antiokhia atau ke Yerusalem. Nah, kenapa di sini disebut orang-orang Siprus? Saudara tahu, siapa yang menginjil di Siprus? Itulah orang-orang Kirene. Ketika mereka datang dan singgah, mungkin ada beberapa hari mereka singgah karena badai di Siprus. Mereka menginjil di sana. Dan melahirkan orang-orang yang kenal Tuhan. Yang siap juga menginjil. Haleluya. Bersaksi. Menjadi saksinya Tuhan.
Itu sebabnya di Antioquia itu yang bersaksi saudara, yang menceritakan tentang Yesus kepada orang Yunani. Ini bukan orang Yahudi saudara, orang Yunani itu kalau di dalam Alkitab itu berbicara tentang orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Karena orang-orang Yunani terkenal dengan negara dewa. Kalau rupa di Indonesia itu Bali saudara. Mereka punya banyak sekali dewa-dewa. Dan mereka percaya akan dewa-dewa itu. Itu orang-orang Yunani. Tetapi dengan militansi dari orang-orang Kirene dan orang Siprus. Mereka di sana dikatakan, dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Haleluya. Awalnya apa saudara? Awalnya Simon memikul salib dan mengikuti Yesus. Dari Simon yang memikul salib mengikuti Yesus, itu melahirkan banyak jiwa-jiwa diselamatkan buat kerajaan Allah. Karena sebuah kesaksian, sebuah perjumpaan dengan Yesus itu adalah sesuatu yang luar biasa. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, hidup kita akan berubah sudah. Gairah kita akan berubah. Antusias kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, untuk menjadi saksi, menceritakan firman Allah. Itu berbeda saudara, akan berubah. Kalau dulunya kita cuek dengan ibadah, ya. Kalau engkau berjumpa dengan Tuhan, engkau akan punya gairah yang luar biasa. Itu istilah dulu, rasa-rasa semua tidur di gereja. Kenapa gairahnya menyala-nyala sudah? Itu tanda-tanda orang yang berjumpa dengan Yesus. Simeon itu seperti itu. Ini Simon, orang Kirene ini. Itu sebabnya dia tidak bisa menutup mulutnya ketika dia pulang kampung di Kirene. Dia menceritakan akan kasih Allah yang luar biasa. Sehingga banyak orang Kirene menjadi percaya kepada Tuhan. Dan orang Kirene yang percaya ini mereka juga tidak bisa menutup mulut mereka. Mereka pergi ke Antioquia dan bersaksi di sana. Sehingga banyak orang diselamatkan buat kerajaan Allah. Haleluya. Sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Poin penting dalam firman ini adalah memikul salib, berjumpa dengan Tuhan, dan memikul salib setiap hari. Baru kita bisa jadi saksi. Kalau kita belum berjumpa dengan Yesus, kalau kita belum memikul salib, kita belum bisa menjadi saksi. Kita belum bisa membawa orang untuk mengenal Yesus lebih dalam lagi. Kita perlu berjumpa dengan Tuhan dan memikul salib. Haleluya. Itu baru kita bisa jadi saksi. Saudara, orang-orang Kirene ini saudara tidak stop hanya memenangkan jiwa. Tetapi mereka juga akhirnya menjadi orang yang suka membimbing orang-orang untuk mengasihi Tuhan. Karena begini saudara, orang yang percaya Yesus belum tentu dia langsung sempurna 100% menjadi orang Kristen yang benar-benar Kristen. Belum. Dia perlu dibimbing. Istilah Alkitab, dia perlu digembalakan. Dia perlu dituntun. Supaya yang tadinya dia tukang pukul maitua, sekarang nyanda jadi tukang pukul maitua. Dulu tukang bamabo, sekarang sunyanda. Dulu tukang bakar lota, sekarang sunyanda. Itu perlu bimbingan sudah. Dulu malas masuk gereja, sekarang rajinnya minta ampun. Itu perlu bimbingan yang namanya penggembalaan. Nah saudara, orang-orang Kirene itu mereka tidak stop hanya di sana. Kalau saudara baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1. Ini luar biasa saudara ya. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 dikatakan begini. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar. Yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger. Dan Lukius orang Kirene dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Saudara, ada orang Kirene yang namanya Lukius ini. Dia jadi salah satu orang nabi atau seorang hamba Tuhan kalau sekarang ya. Jadi salah satu pendeta hamba Tuhan. Tugas hamba Tuhan adalah menuntun umat-umat Tuhan. Menggembalakan. Yang tujuannya adalah
lewat keteladanan seorang gembala, itu akan bisa mengubah orang yang saya katakan tadi. Dari mulu rica-rica berubah jadi mulu yang suka mengucapkan kata-kata yang baik. Sekarang kan lagi tren media sosial. Facebook, Instagram, Twitter, ya. Ada lagi Telegram dan macam-macam, banyak sekali media sosial sekarang. Sudah bertebaran. Nah, kalau engkau pengen jadi penggembala, hidupmu harus jadi teladan dan menuntun orang-orang ketika membuat status di media sosial. Yang tadinya suka memaki di media sosial, suka balas orang pestatus, suka tersinggung lewat orang pestatus dan balas dengan kata-kata kasar. Sekarang jadi penyabar. Itu mengembalakan namanya. Jadi menggembalakan itu bukan hanya tugas gembala, tetapi tugas semua orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan. Jangan saudara jadi contoh pasang status negatif. Ini celaka ini. Ya, kita harus jadi anak-anak Tuhan yang punya contoh yang baik. Baik di alam maya maupun di alam nyata. Padahal maya itu juga nyata sebenarnya ya. Karena kalau orang mau belanja di alam maya, internet, DP barang betul ada sudah. Bukan saudara dapat juga maya, umpama saudara beli televisi. Televisi cuma maya, enggak sudah. Sebenarnya nyata juga itu. Itu sebabnya Bapak Ibu sudah sekalian, mari kita berjuang untuk menjadi pribadi-pribadi seperti Simon ini. Simon dari Kirene. Menjadi saksi dimanapun kita berada. Menyelamatkan jiwa dan membimbing, menggembalakan mereka. Membawa mereka hidupnya berubah dari tadinya hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Hidup yang asal-asalan menjadi hidup yang berarti di hadapan Tuhan. Yang tadinya malas beribadah, sekarang jadi rajin beribadah. Yang tadinya tidak mau melayani, sekarang jadi mau melayani. Itu harus menjadi tugas kita yang berjumpa dengan Tuhan. Kalau engkau belum bisa melakukan itu, ini pertanyaannya, mungkin engkau belum berjumpa dengan Tuhan. Itu sebabnya tugas kita yang pertama adalah berjuang, berjumpa dengan Tuhan. Haleluya. Dan memikul salib. Nah, saudara, memikul salib menjadi sesuatu yang sangat penting karena itu disampaikan oleh Tuhan ya. Disampaikan oleh Tuhan sendiri bahwa kita anak-anak Tuhan itu harus menyangkal diri dan memikul salib. Itu saudara baca di dalam Matius 16 ayat 24. Ya, kita boleh baca itu. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Salib ini saudara bukan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus itu bukan salib kayu yang seperti dia pikul ya. Yang saudara dengar firman Tuhan ini saudara sampai di rumah saudara cari balak. Bekeng 2 foto. Kurang kaget Ibu Sani tanya Pak Om Heri. Pak, siapa itu balak? Mau baking salib. Siapa so? Mau pikul dong tiap hari. Nah, saudara bukan salib seperti itu. Kami waktu lewat di jalan Via Dolorosa saudara. Ada di satu titik menurut sejarah katanya itu titik Tuhan Yesus jatuh terakhir. Jatuh dan tidak berdaya ketika dia pikul salib. Nah di situ dorang bikin salib dari kayu sudah ya. Ada salib di kayu dorang taruh di dinding. Dan kami rombongan waktu itu yang laki-laki saudara, itu ada perempuan lagi saya lupa. Saya juga ambil salib. Kongbar lutut pikul, pura-pura pikul ke salib supaya dapat foto saudara. Itu jadi kenang-kenangan. Tetapi saya mau bilang begini, jangan sampai saudara pikir, kalau begitu kita mesti pergi di Yerusalem ini, pikul salib. Bukan itu saudara. Yang dimaksudkan dengan pikul salib
oleh yang dimaksud oleh Tuhan mikul salib ini, itu adalah kita menanggung penderitaan, menyangkal diri. Artinya begini sudah, diri kita sangkali. Ya, jadi orang menyangkal dengan orang pediri. Orang kan banyak keinginan, banyak kemauan, orang sangkal semua itu. Itu sebabnya di kalangan Pantekosta ada istilah begini, kalau mau berpuasa, mau menyangkal diri. Mau pikul salib berpuasa. Kenapa? Karena kan manusia harusnya kan makan ya. 1 hari 3 kali, pagi, siang, malam. Ini karena menyangkal diri, dia tidak makan. Artinya keinginan dagingnya itu dia matikan. Itu menyangkal diri. Dan kalau kita melakukannya itu memikul salib. Sudah. Saya kasih contoh. Di dunia maya lagi. Mama ada status yang menyinggung kita. Aduh, kita rasa tersinggung sekali ini. Kita sudah maksud ini. Umpamanya contoh ini. Padahal nyanda juga seperti itu. Cuma memang namanya juga di status tuh. Semua kan orang baca. Kira-kira ada kasus yang mirip-mirip. Dia pikir dia. Saya. Wah, dia menyinggung Pak kita ini loh. Cepat-cepat kita langsung balas. Kurang ajar. Nyanda aturan. Di media sosial, umbar-umbar di sosial. Kalau laki-laki datang gua ke rumah. Umpamanya seperti itu ya. Langsung marah tuh orang. Gitu ya. Itu artinya apa? Kita tidak memikul salib. Karena orang ikut orang keinginan daging. Orang hawa nafsu ini orang ikut. Itu artinya orang nyanda pikul salib. Kapan kita pikul salib? Ketika orang tersinggung. Namanya orang manusia kan pasti masih bisa tersinggung ya. Yang ada orang suci di dunia ini. Semua pasti bisa tersinggung. Pas kita tersinggung sudah. Saya tersinggung ini. Kemudian kita langsung positive thinking. Oh bukan Pak kita tahu. Atau nyanda apa-apa. Sabar. Sabar. Dan kita tidak komen. Atau kalau pun kita komen yang baik-baik. Sabar Mbak. Ya, dunia tidak selebar daun kelor, umpamanya seperti itu. Saudara, ketika kita tidak terpancing untuk mengumbar emosi, mengumbar perasaan kita yang negatif, mengumbar rasa keinginan daging, nafsu daging ini ke media sosial ataupun di alam nyata sudah. Ketika kita menahan dan karena kita melakukan, karena kita mengikat Yesus, itulah yang disebut dengan memikul salib. Bukan karena engkau naik motor ugal-ugalan, tabrakan, masuk rumah sakit, kalau saudara bilang, oh ini salib kok. Bukan itu saudara. Salib itu ketika kita pengen melakukan dosa dan kita tidak melakukannya. Itu memikul salib. Dan kalau engkau memikul salib, haleluya, engkau akan jadi saksinya Tuhan. Orang akan lihat engkau punya pribadi yang mulia, pribadi yang agung. Karena tidak gampang emosional, tidak gampang meledak-ledak. Kalau istilah firman Tuhan tidak garang. Orang garang itu kan orang yang tidak tahu pikul salib itu. Tidak mau pikul salib. Kalau orang yang sabar itu orang yang suka pikul salib. Ada dulu kita petamang, pang sabar sekali. Orang so bikin bermain, dia tetap saja senyum. Kong kita petamang satu bilang begini, ngana orang so bikin yoyo, ngana baba diam. Saudara, orang sabar itu sebenarnya sementara memikul salib. Dia punya keinginan berbuat dosa tetapi dia tidak melakukannya. Itulah memikul salib. Ketika seorang suami tersinggung dengan kata-kata istrinya. Dia pengen pukul tetapi dia bilang, oh ini wanita pilihanku. Saya tidak boleh KDRT.
Itu sementara memikul salib sudah. Padahal so gondok sini. Seorang istri ketika diperlakukan tidak adil oleh suami dan dia tidak cerewet, dia diam, meneteskan air mata, masuk kamar dan berdoa, Tuhan tolong suami saya. Itu sementara memikul salib. Dan kalau engkau seperti itu, oh haleluya, engkau akan jadi teladan untuk memenangkan banyak jiwa buat kerajaan Allah. Kita harus pikul salib. Tuhan Yesus bilang kalau tidak mau memikul salib tidak berlayak ikut Tuhan, tidak berlayak. Kalau pakai istilah sekarang, kalau engkau tidak mau pikul salib, tidak mau menderita karena dosa, engkau tidak layak jadi orang Kristen. Itu kalau orang pakai itu Tuhan Yesus bahasa tadi. Orang yang tidak mau memikul salib tidak berlayak bagiku. Yang tidak layak jadi orang Kristen kalau orang tidak mau memikul salib. Kita harus memikul salib. Haleluya. Dan orang ini hidup masih di daging sudah ya. Masih banyak bisa bikin tersinggung, masih banyak bikin pancing orang pikiran untuk berpikir jahat. Masih banyak hal-hal yang bisa membuat orang bisa mengeluarkan kata-kata yang kasar dan lain sebagainya. Kita hidup di daging seperti itu karena kita lemah. Tetapi kalau engkau menyadari sepenuhnya bahwa saya ini harus pikul salib, saya percaya Tuhan akan menolong kita. Haleluya. Dia akan memberkati kita, menguatkan kita sehingga kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Puji Tuhan. Itu sebabnya sekali lagi lewat firman Allah saya tidak akan berbicara lebih panjang saudara. Tetapi mari lewat firman Allah ini saya rindu kita punya pemahaman yang baru, kita punya wawasan yang baru bahwa oh ternyata mengikut Tuhan seperti ini, yang benar itu seperti ini, harus pikul salib. Saya percaya ketika kita mau berkomitmen di hadapan Tuhan saat ini, Tuhan tidak akan meninggalkan engkau sendiri. Ada Roh Kudus yang akan pegang tanganmu. Seringkali secara manusia kita tidak mampu untuk pikul salib. Ada penderitaan yang sampai ada yang berdoa Tuhan, soalnya tidak tahan kita. Ini terlalu berat, dia sudah lalu bikin kita. Tetapi percayalah, kalau engkau mau pikul salib, ada Roh Kudus yang akan memegang tanganmu, menguatkan engkau, menuntun engkau, sehingga engkau akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Bahkan kata firman Allah, kita akan lebih daripada pemenang.